Kalau berbicara tentang Kain, ternyata Alkitab Kristen salah menilai orang. Banyak umat Kristen langsung menilainya sebagai tokoh jahat karena membunuh Habel. Namun jika membaca teks Alkitab Kristen secara teliti, terdapat sisi lain yang menarik. Kain adalah orang pertama yang dicatat menerima firman Tuhan secara langsung dalam bentuk dialog panjang, 11 ayat dalam satu kali pertemuan. Tidak ada tokoh Alkitab Kristen manapun yang memperoleh karunia besar seperti Kain, yang menerima firman Tuhan, yang berisi pertanyaan, nasihat, peringatan, dan pengajaran moral. Dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai ayat 16, Tuhan berbicara kepadanya seperti seorang guru yang membimbing muridnya, bahkan sebelum ia melakukan kejahatan. Tidak ada tokoh Alkitab Kristen yang menerima pengajaran seperti ini. Meski demikian, ada beberapa tokoh yang memiliki kemiripan, seperti Musa, Ayub, Yeremia, Yehezkiel, Samuel, Abraham, Yunus, Salomo, Gideon, Elia, dan Daud, yang juga menerima firman Tuhan berisi bimbingan, teguran, nasihat, dan pelajaran hidup secara langsung. Ini adalah bukti bahwa Alkitab Kristen keliru, sekaligus juga agama Kristen diragukan kebenarannya. Agar pemirsa mendapatkan pemahaman yang benar, mari kita dengar pendapat Notebook LM. Halo semuanya, langsung aja kita mulai, ya. Selamat datang di paparan analisis kali ini. Jujur, saya sangat antusias banget mau ngajak Anda ngebedah sebuah teks yang luar biasa menarik hari ini. Teks sumber yang bakal kita bahas ini melakukan analisis tekstual yang sangat mendalam. Teks ini pakai dua tokoh kuno yang pasti udah sering Anda dengar namanya. Tapi tujuannya untuk menantang salah satu doktrin teologis paling besar dalam sejarah manusia. Kita bakal lihat gimana argumen sang penulis ini dibangun dengan sangat rapi dan terstruktur. Jadi siap-siap aja, karena penjelasan ini mungkin bakal benar-benar mengubah cara Anda melihat kisah-kisah kuno yang selama ini mungkin Anda pikir udah Anda pahami luar dalam. Oke, biar kebayang, ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal ngebahas paradoks kisah Kain. Terus kita lanjut menganalisis dinamika guru, murid, dan dosa. Ketiga, kita masuk ke kisah Yehezkiel dan tanggung jawab. Keempat, kita cari tahu apa sih kesamaan dari kedua tokoh ini. Dan yang terakhir, kelima, puncaknya nih, kita bakal lihat gimana semua poin tadi berujung pada argumen menantang doktrin dosa asal. Yuk, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Bagian 1, paradoks kisah Kain. Siapa sebenarnya Kain? Coba deh, pikirkan sejenak. Kalau Anda dengar nama tokoh historis yang satu ini, gambaran apa sih yang biasanya langsung terlintas di kepala Anda? Pasti kebanyakan dari kita langsung mikir kalau Kain itu, ya sang pembunuh pertama kan, dia sering banget digambarkan sebagai simbol universal dari kejahatan murni, rasa iri yang merusak, dan ya pemberontakan paling awal dari umat manusia. Tapi tunggu dulu, gimana kalau kita ubah cara pandang kita sedikit aja? Penulis teks sumber kita ini justru menyoroti sebuah fakta yang cukup paradoksal. Kalau kita baca naskah kunonya benar-benar teliti, Kain itu sebenarnya adalah manusia pertama yang secara langsung menjadi murid moral dari Tuhan. Wow, ini benar-benar sebuah pergeseran sudut pandang yang mengejutkan, bukan? Coba lihat angka ini, 11. Teks sumber kita benar-benar menekankan fakta krusial yang entah kenapa sering banget kelewatan pas kita baca sejarah. Bayangin, Tuhan itu meluangkan waktu memberikan 11 ayat percakapan personal tatap muka secara langsung kepada Kain. Dan ingat, interaksi ini terjadi tepat sebelum, nah ini penting, tepat sebelum dia melakukan kejahatan pembunuhan yang terkenal itu. Jadi, Tuhan nggak serta-merta menghukum dia pas hatinya lagi panas, tapi justru mengambil inisiatif untuk mengajak dia ngobrol dan ngasih pendidikan moral secara langsung. Masuk ke bagian kedua, guru, murid, dan dosa. Nah, sekarang, mari kita telaah. Apa sih sebenarnya yang diomongin waktu sesi pembelajaran ilahi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini? Sebuah momen yang sangat langka antara sang guru agung dan murid moral pertamanya. Perhatikan baik-baik kutipan yang satu ini. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kalimat kuncinya ada di sini. Engkau harus berkuasa atasnya. Sang penulis menganalisis bahwa pernyataan ini secara fundamental menempatkan Kain bukan sebagai korban tak berdaya yang udah mewarisi kebobrokan dari sananya. Sama sekali bukan. Sebaliknya, Tuhan berbicara sama dia layaknya ke seseorang yang punya kehendak bebas penuh,
punya akal, dan pastinya punya kekuatan untuk mengendalikan atau menguasai tindakannya sendiri. Terus, apa aja sih sebenarnya ajaran konkret yang Tuhan kasih? Lewat dialog itu, Tuhan secara spesifik ngajarin Kain buat mengendalikan kemarahannya, secara aktif melawan godaan dosa, dan mengambil tanggung jawab penuh atas tindakannya. Di sini, penulis artikel kita menyoroti satu poin yang sangat tajam. Tuhan benar-benar ngejelasin gimana mekanisme dosa itu bekerja. Kayak dibongkar gitu anatomi godaannya, bukannya sekedar ngasih aturan kaku atau langsung ngejatuhin vonis hukuman. Ini benar-benar murni pendidikan moral tingkat tinggi. Tapi sayangnya, ya kita tahu akhirnya gimana. Kain adalah contoh murid yang gagal total menerapkan pelajaran ini. Prosesnya tragis banget kalau kita runut. Pertama, dia udah denger langsung nasihat ilahi tadi, tapi secara sadar dia tolak. Kedua, dia malah ngebiarin rasa irinya makin tumbuh subur dan menggerogoti pikirannya. Ketiga, boom, dia ngelakuin tindakan pembunuhan yang fatal. Dan yang keempat, ini yang bikin geleng-geleng kepala, bahkan setelah ditegur atas kejahatannya, dia justru lebih fokus ngelus soal beratnya hukuman yang bakal diterima, bukannya meratapi kesalahannya. Kain dikasih kebebasan buat memilih otonominya, tapi dia bikin pilihan yang salah. Lanjut ke bagian ketiga, Yehezkiel dan tanggung jawab. Di sini, kita bakal ngelihat sosok murid yang setia. Penulis kita memperkenalkan tokoh kedua yang secara luar biasa punya pola pengajaran ilahi yang persis sama dengan Kain tadi. Coba deh Anda baca kutipan yang super kuat dari Yehezkiel ini. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Jelas banget kan? Teks sumber kita pakai ayat ini buat nunjukin dengan sangat gamblang bahwa, hey, fokus teologis di sini adalah tanggung jawab individu secara ketat. Artinya, seseorang itu diadili murni berdasarkan tindakannya sendiri, bukan berdasarkan dosa kolektif atau rasa bersalah yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang. Kalau kita perhatiin, peran Yehezkiel sebagai murid ini bener-bener nggak main-main beratnya. Dia terima firman langsung tanpa perantara, ditunjuk jadi penjaga bangsa Israel, bahkan sampai disuruh makan gulungan kitab secara simbolis, maksudnya biar firman itu benar-benar mendarah daging di dirinya. Udah gitu dia harus ceramah ngasih peringatan ke bangsa yang lagi keras kepalanya. Tapi, beda jauh sama Kain, Yehezkiel ini nerima tanggung jawabnya 100%. Dia berani maju nyampein kebenaran, meskipun saat itu kebenarannya sama sekali nggak populer. Nah, sekarang kita masuk bagian keempat, kesamaan kedua tokoh. Yuk, kita sandingkan kedua tokoh ini dan lihat pola guru dan muridnya. Dari sini, kita bakal lihat dengan sangat jelas argumen tekstual apa yang sebenarnya lagi dibangun sama sang penulis. Coba Anda perhatikan tabel perbandingan ini. Kalau kita sandingkan perjalanan Kain dan Yehezkiel, argumen penulis jadi kelihatan tajam banget. Keduanya dapat panggilan yang sama persis. Tuhan langsung ngomong secara personal ke mereka berdua. Keduanya juga dikasih tanggung jawab moral yang gede banget. Kain disuruh nguasain dosanya, sementara Yehezkiel disuruh ngingetin satu bangsa penuh yang lagi tersesat. Tapi, coba lihat responsnya. Jomplang banget kan? Kain gagal total nerapin pelajaran itu, sementara Yehezkiel sukses ngejalanin tugas manggilannya. Inti dari sini menurut teks sumber kita adalah untuk nunjukin bahwa dua manusia ini sama-sama dikasih otonomi penuh dari sang guru buat milih respons mereka sendiri. Oke, tarik napas panjang karena kita akhirnya sampai di klimaks paparan ini di bagian kelima, menantang doktrin dosa asal. Di titik inilah sang penulis menyatukan semua kepingan pola teologis tadi buat ngasih sebuah pandangan baru dan merumuskan tesis utama yang jujur saja sangat berani dan pasti ngundang perdebatan. Jadi, argumen sentral penulis menyoroti satu kontradiksi yang sangat mendasar. Penulis bilang gini, kalau memang benar umat manusia itu secara bawaan udah rusak total, atau istilahnya mewarisi kerusakan sejak lahir karena dosanya Adam, lalu buat apa Tuhan ngasih nasihat dan nyuruh Kain buat ngendaliin dosanya? Itu jadi nggak logis kan? Penulis kita berargumen dengan lugas, benar-benar nggak masuk akal kalau entitas ilahi nyuruh manusia berkuasa atas dosanya, kalau dari awal tarikan napas pertamanya aja, si manusia ini udah diprogram untuk pasti gagal gara-gara sebuah dosa warisan. Untuk memperkuat klaimnya, penulis bahkan bikin penelusuran sejarah kayak di garis waktu ini. Di era awal pas zaman Adam, gak pernah ada catatan sama sekali tentang doktrin dosa warisan. Maju ke era Kain dan Yehezkiel yang kita bahas tadi, fokusnya juga murni soal pilihan dan tanggung jawab pribadi. Terus, jalan lagi sampai ke era Yesus, penulis ngabarin kalau sama sekali nggak ada penyebutan eksplisit soal doktrin ini. Nah, anehnya, ratusan tahun kemudian, menurut teks sumber kita ini, barulah doktrin teologis ini secara perlahan dirumuskan oleh konsili-konsili manusia. Melalui alur sejarah ini, penulis pengen negesin kalau pilar teologis yang sangat besar ini tuh munculnya seolah-olah mendadak di ujung sejarah. Dan ini dia, kritik paling tajam dari sang penulis.
Dia berargumen bahwa karena doktrin ini baru dirumusin manusia ratusan tahun kemudian, otomatis doktrin ini nggak punya dasar yang kokoh dari firman yang diucapkan langsung oleh Tuhan. Terus, secara logika, penulis menjabarkan kalau doktrin ini emang benar ada, berarti ada jutaan manusia di awal bumi ini yang hidup dan mati tanpa pernah sadar kalau mereka diam-diam memikul rasa bersalah dari sebuah warisan kuno. Bayangin aja. Nah, atas dasar pemikiran kritis inilah, penulis sampai pada kesimpulan yang lumayan ekstrim, dengan menyebut doktrin ini sebagai, mengutip kata-katanya ya, sebuah penipuan teologis. Sekali lagi, itu murni kesimpulan dan label dari analisis tekstual si penulis teks ini. Semuanya bermuara pada satu pertanyaan pamungkas dari sang penulis yang menurut saya sangat provokatif. Kalau memang doktrin dosa warisan itu sebegitu fundamentalnya buat takdir dan keselamatan umat manusia, kenapa Tuhan ngerasa perlu ngabisin 11 ayat penuh secara eksklusif cuma buat nanganin satu kejahatan di satu keluarga? Tapi, 0 ayat ya, sama sekali nggak ada ayat untuk secara langsung menjelaskan konsep dosa asal ke keseluruhan umat manusia awal? Ini adalah sebuah anomali tekstual berskala besar yang sengaja ditinggalkan penulis buat kita cerna bareng-bareng. Pertanyaan penutup yang benar-benar membekas dari sebuah analisis yang luar biasa rapi kan? Wah, terima kasih banyak ya udah nemenin saya mengupas tuntas paparan analisis mendalam ini. Teruslah jadi pembelajar yang fokus dan kritis, dan sampai jumpa di eksplorasi topik menarik kita yang berikutnya.